Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian kedua, rahasia mertua penganut kejawen, yang dituliskan oleh Kak Evi Silma. Teman-teman juga bisa mampir ke akun channel YouTube beliau dan tentunya akun KBM-nya ya, untuk baca-baca karya dari Kak Evi yang lainnya. Dan sebelum saya lanjut ke bagian kedua, mari sama-sama doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bagian kedua, rahasia mertua. Pada saat itu, beliau segera menutup mulut saat aku melintangkan jari telunjuk di depan bibir sambil menyengir lebar. Aku tak mau ibu mertuaku mendengar obrolan kami tentang rumah beliau. Mamaku bangkit dan berjalan-jalan di taman sambil sesekali menciumi bunga-bunga yang mekar. Aku pun bergegas menyusul beliau. Tak lama, Mas Bas pun bergabung dengan kami, disusul dengan bapak dan ibu. Kami minum teh dan makan pisang goreng buatan ibu dan Bu Darti. Selesai makan malam, Bu Ningrum bersantai dengan menonton televisi hingga larut malam. Ia sedang menggosok gigi dan bersiap untuk tidur. Saat mendengar ketukan di pintu kamar, segera saja ia menyudahi menggosok gigi dan beranjak ke pintu. "Sarah, kamu kenapa? Ayo masuk." Bu Ningrum tampak terkejut saat melihat Sarah berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan. Sarah menggeleng kuat dan memberi isyarat untuk diam. "Ada apa?" Bu Ningrum berbisik khawatir. Ia hendak menarik tangan Sarah untuk masuk ke dalam kamar, tapi putrinya malah mundur dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Bu Ningrum menutup pintu perlahan. Di luar kamar tampak remang-remang, hanya diterangi lampu taman berpendar suram yang diletakkan berpencar di beberapa lokasi. Angin dingin berhembus, membuat Bu Ningrum mengusap-usap lengannya yang kedinginan. Sarah berjalan mendahului Bu Ningrum dengan cepat menuju ke rimbunan kebun. Beberapa kali Bu Ningrum berbisik untuk bertanya, namun Sarah tak menjawabnya dan terus melangkah. Sesampainya di bawah sebatang pohon kedondong besar, Sarah menunjuk sesuatu. "Apa itu?" Bu Ningrum mendekat sembari menajamkan mata, menembus keremangan. "Apa sih itu ya? Anjing apa ya?" Sebuah bayangan gelap seperti hewan berkaki empat tampak di bawah pohon kedondong. Bu Ningrum yang penasaran berjalan semakin mendekat. Saat jarak keduanya hanya sekitar 3 meter, tiba-tiba saja makhluk itu berbalik menghadap Bu Ningrum. Wanita itu terpekik, terkejut saat menyadari bahwa yang dilihatnya bukanlah seekor anjing, melainkan sesosok bocah kecil yang berwajah nenek tua yang tertawa terkekeh-kekeh. Kepala makhluk itu bergerak-gerak kaku dengan matanya yang putih menyala. Saat Bu Ningrum berbalik hendak berlari, beliau menyadari bahwa Sarah sudah menghilang seiring dengan suara bantingan pintu menuju rumah utama. Pagi pun tiba. "Mah, makan pagi udah siap, ayo ke ruang makan." Aku mengetuk pintu kamar mama. Beliau membukakan pintu dengan raut muka yang kusut seperti kurang tidur. "Masuklah," perintah mama. "Mama sakit?" tanyaku khawatir. "Apa yang kita lihat semalam? Mengapa kau mengajak mama ke kebun dan lalu meninggalkanku di sana?" tuntut mama dengan pandangan kecewa. Aku kebingungan, tak mengerti apa yang dibicarakannya. "Semalam? Bukankah kita terakhir ketemu di ruang makan? Kita jalan-jalan ke kebun kemarin sore sebelum Mas Bas pulang kantor." Kali ini mama yang tampak terkejut. Wajahnya pucat pasi. "Lebih baik aku pulang saja, Sarah. Aku tak ingin berlama-lama berada di rumah ini." Mama bangkit dari tempat tidur dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Aku melihat jemari beliau gemetar. Tingkah lakunya kikuk. Mama melihat sesuatu?" tanyaku hati-hati. Mama mendesah, lalu kembali duduk. Beliau pun akhirnya menceritakan kejadian semalam. Aku bersumpah bahwa semalam tak menemui beliau lagi setelah selesai makan malam. "Tampaknya kau pun harus segera keluar dari rumah ini, Sarah." Aku hendak menjawab ketika terdengar suara Mas Bas yang sedang memanggil kami.
Sementara itu di sisi lain, "Monggo Bu, saya sudah masakan nasi goreng babat." Ibu tersenyum sumringah sewaktu aku dan Mama memasuki ruang makan. Aku duduk di sebelah Mas Bas. Ibu menyiapkan kursi untuk Mama di ujung meja makan berbentuk oval. "Sepertinya enak," kata Mama berbasa basi. "Iya, tadi saya nyicip enak kok. Makanan kesukaan Bapak, iya toh Pak?" Ibu melirik sang suami yang disambut Bapak dengan senyuman lebar dan acungan ibu jari. Kami mulai makan sambil sesekali mengobrol. "Jenengan seperti nampak kurang sehat Bu Ningrum. Nyenyakkah tidurnya semalam?" tanya ibu. Aku melirik Mama. Wajah beliau memang tampak agak pucat. "Lumayan Bu, hanya sedikit tak enak badan." Aku tahu Mama berdusta. Pasti karena kejadian semalam. "Oh, mungkin jenengan kecapean ya karena perjalanan kemarin. Pasti nanti mendingan kalau sudah dipijet dan kerokan. Nanti biar Bu Darti telepon Bu Munaroh, tukang pijat langganan. Nanti malam biar dia datang kemari untuk memijat jenengan. Pijatannya enak sekali loh." Mama tampak riku. "Nggak usah Bu, nanti sore saya pulang ke rumah, ikut travel yang jam terakhir. Untung masih ada kursi kosong, jadi saya dan Sarah bisa bareng." Aku menunduk, pura-pura memisahkan potongan cabai ke pinggir piring. Dapat kurasakan semua mata memandang ke arahku. "Kamu mau bareng Mama, Ceng?" tanya Mas Bas. Kepalang basah aku pun mengangguk. "Iya Mas, mumpung bisa bareng Mama." "Harusnya kamu ngomong dulu sama aku, Jeng." Meski diucapkannya dengan lembut, namun aku merasa bersalah karena teguran itu. "Maaf Mas," jawabku pelan. "Kamu udah merasa sehat, Wo?" tanya ibu. "Enjeh Bu, lumayan." "Biarkan saja, sesekali menginap di rumah ibunya. Mungkin kangen sama keluarga di sana." Sela Bapak. Dalam hati aku sangat bersyukur Bapak memberiku peluang, sehingga membuat ibu tak menghalangiku. "Kok terburu-buru Bu? Baru juga semalam jenengan di sini." Kini ibu berusaha mencegah Mama. "Menantu saya hendak dinas luar kota Bu. Ia mau menitipkan cucu kepada saya. Alisa nggak mau dititipkan ke Eyang dari pihak ibunya." Entah benar atau hanya alasan, namun aku senang karena Mama bisa menjawab dengan begitu lancar. Kami melanjutkan mengobrol topik lain. Diam-diam aku menghela nafas lega. Selesai makan, aku memberesi peralatan melukisku dan menyimpannya di kamarku. Aku tak tahu berapa lama akan berada di rumah Mama, sehingga tak ingin ada peralatan lukisku yang tercecer di serambi belakang dan membuat ruangan itu terkesan berantakan. Mas Bas sudah berangkat ke kantor dan menyuruhku agar berhati-hati di perjalanan, dan selama berada di rumah Mama, "Aku akan menjemputmu kalau kamu sudah ingin pulang ya. Tapi jangan lama-lama, aku kangen." Ia mendekapku dan mengecup puncak kepalaku penuh rasa sayang. "Iya Mas, hanya beberapa hari kok." Ia berpamitan saat aku sedang mengisi tas pakaianku. Selesai memasukkan semua keperluanku dalam tas, aku menuju ke kamar Mama. Beliau sedang menelpon seseorang saat aku masuk ke dalam kamar. Aku sabar menunggu hingga beliau selesai berbicara. "Siapa Mah?" tanyaku. "Doni. Dia tanya kita sampai rumah jam berapa. Dia mau nganter Alisa. Mama bilang sekitar jam 10 malam kita sampai. Jadi sore ini mereka sudah di sana. Malam ini menginap di rumah Mama." Aku mengangguk-angguk. Sejak menikah, Bang Doni dan istrinya memang masih tinggal di rumah Mama hingga Alisa lahir dan berumur setahun. Setelah mereka pindah ke rumah sendiri pun, Alisa lebih banyak bersama Mama. Rumah mereka hanya berjarak 5 km. Itu sebabnya setiap kali mereka sibuk bekerja, Alisa lebih memilih bersama Mama ketimbang dengan orang tua Marina, istri Bang Doni. "Sudah selesai packingmu?" "Udah Mah, hanya 4 setel baju kok." "Sedikit sekali. Emang berapa lama nanti kamu tinggal di rumah Mama?" "Sebaiknya sampai anakmu lahir saja, Sarah." Aku tertawa. "Kasihan Mas Bas kalau aku tinggalkan lama-lama, Ma. Tapi, apa kamu gak ngeri tinggal di rumah ini? Mama khawatir ada yang mengganggu kehamilanmu," desis Mama sambil berbisik pelan.
Beliau menatapku tajam. Aku mengedikkan bahu, tak tahu harus menjawab apa. Sementara itu mobil travel menjemput pukul 4:30 sore. Aku menelpon Mas Bas untuk berpamitan. Dia baru akan meninggalkan kantor selepas pukul 5 nanti. Bapak dan ibu mengantarkan kami hingga ke pinggir jalan raya. Pak Subur membawakan tas-tas kami dan memasukkannya ke bagasi mobil yang sudah dibukakan oleh sopir travel. Aku berpamitan dan mencium tangan bapak serta memeluk ibu dan Bu Darti. "Hati-hati di sana ya, Bu. Jangan lama-lama, nanti kami kangen," kata ibu. Aku menjawabnya dengan senyuman dan anggukan. Mobil melaju menembus kemacetan kota, bertepatan dengan jam pulang kantor. Selepas maghrib, barulah kami meluncur di jalan raya antar provinsi yang lebar, sehingga mobil bisa melaju kencang. Aku melirik Mama yang sudah mulai tertidur. Kepala beliau terkulai menyandar pada kaca jendela mobil. Aku menyadari, peristiwa tadi malam pastilah membuat Mama tak bisa memicingkan mata hingga pagi. Aku membangunkan Mama setelah jarak ke rumah beliau kurang lebih 5 km lagi. Bang Doni dan Marina sudah membuka pintu gerbang dan sedang menunggu kami di teras. Bang Doni segera mengambil tas-tas kami. "Mama udah makan? Mau aku bikinkan mie goreng? Kamu mau juga, Sarah?" Marina menawarkan setelah melepaskan pelukannya padaku. Aku dan Mama sama-sama menerima tawaran itu dengan senang hati. Marina menyibukkan diri di dapur. Aku mengembaskan diri di sofa ruang tengah. "Alisa udah bobo?" Mama bertanya saat Bang Doni meletakkan tas Mama ke atas meja. "Iya, Mah. Tadi katanya mau nunggu Mama. Tapi besok dia kan harus sekolah. Takut kesiangan." Mama mengangguk-angguk. Beliau melepaskan sandal, lalu menyelonjorkan kaki ke atas sofa. Tak lama Marina kembali dengan 2 piring goreng, mie, dan 2 gelas teh hangat. "Kalian ndak makan?" Mama memandangi Bang Doni, dan Marina silih berganti. "Udah barusan, Mah," jawab Marina. "Sebaiknya kalian tidur sekarang. Nanti biar Mama dan Sarah yang bereskan. Besok kalian berangkat subuh kan?" Bang Doni dan Marina mengangguk berbarengan lalu menuju kamar mereka. Tinggallah aku berdua dengan Mama. "Nah, sekarang kamu bisa istirahat dengan tenang di kamarmu yang dulu, Sarah." Aku mengangguk senang. Kamarnya tampak bersih dan rapi. "Mama yang membereskannya ya, Ma?" Mama menyeruput tehnya, tak tergesa-gesa menjawab. "Kamar itu Mama sapu tiap hari. Tapi spray dan sarung bantal gulingnya pasti Marina yang ganti tadi sore. Karena kemarin lusa waktu Mama berangkat, kasur itu masih tertutup spray lama. Rajin sekali dia," puji Mama. Aku mengangguk setuju. Meski jarang bicara, Marina adalah kakak ipar yang baik dan sangat cekatan. Setelah membantu Mama mencuci piring dan gelas, aku segera menuju kamar yang aku tempati sebelum menikah. Kamar itu masih sama persis seperti waktu terakhir kali aku tinggalkan. Bahkan, deretan make up di atas meja rias pun masih sama. Spontan otakku menyusun rencana untuk besok. Aku akan mulai menyibukkan diri dengan menyortir mana yang sudah kadaluarsa dan melemparnya ke tempat sampah. Setelah cuci muka dan gosok gigi, aku mengganti baju dengan daster yang aku ambil dari lemari pakaian. Lalu sambil berbaring, aku ketik pesan untuk Mas Bas. Sebelumnya kami sudah berbicara di ponsel saat hampir tiba di rumah Mama. Aku tahu sekarang Mas Bas sudah tertidur lelap karena besok pagi ia harus kerja. Tanpa menunggu jawaban, aku pun mematikan ponselku dan semua lampu. Tak butuh waktu lama, aku pun sudah tertidur lelap. Matahari sudah lumayan tinggi saat aku membuka tirai jendela kamar yang menghadap ke taman kecil di samping rumah. Di dapur, kulihat Mama sedang asyik minum kopi sambil mendengarkan siaran berita di radio. Kebiasaan yang sering beliau lakukan bersama mendiang Papa. Mama menoleh sewaktu aku memasuki dapur. "Mau teh? Mumpung masih ada air panas." Aku mengangguk. Mama menyambar sebuah mug dari dalam lemari dapur. Aku tersenyum geli. Itu mug kesayanganku yang bergambar Hello Kitty yang kumiliki sejak SD. Sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-10 dari Tante Desi. Mama meletakkan sebuah kantong teh beserta 1 sendok makan gula pasir ke dalamnya, lalu menggesernya ke depanku. "Nyenyak kan tidurmu semalam?" "Iya, Ma, lumayan lelap."
Itu sebabnya Mama menyarankanmu untuk tinggal di sini saja, biar bisa istirahat. Aku diam saja. Mataku silau oleh bias sinar matahari yang menembus jendela kaca dapur. Mama dengar waktu Bang Doni dan Mbak Marina berangkat. Iya, Mama sudah bangun kok. Sebentar sekali tidur Mama. Semakin tua seseorang, maka semakin sedikit waktu tidurnya, Sarah. Aku memeriksa jam di ponselku. Alisa sudah berangkat ke sekolah. Jam berapa Alisa pulang? Biar aku saja yang jemput. Katanya jam 11 siang. Aku mengangguk. Aku mandi dulu ya, Mah. Mama mengangguk. Mama mau siap-siap masak. Aku membawamu ke Hello Kitty itu ke kamarku. Sepanjang siang hingga malam aku habiskan bersama bocah 6 tahun itu. Seperti rencana semalam, aku menyortir peralatan make up lamaku. Alisa bermain-main dengan barang itu sebelum melemparnya ke tempat sampah. Saat malam, ia tidur bersama Mama di kamar orang tuanya. Di sisi lain, perutku mulas sekali. Dengan gelisah ku gesekkan telapak kakiku ke atas spray. Tanganku mencengkram spray hingga buku jariku memutih. Dok, saya udah gak kuat. Dokter memberiku induksi sekitar 1 jam yang lalu. Namun bayiku belum mau keluar juga. Belum ada pecah ketuban. Tunggu 20 menit lagi ya, Bu. Dokter perempuan itu tampak santai sekali, memperhatikan grafik yang naik turun. Ia mengelus lenganku, memberikan semangat. Mama bangkit dari kursi dan menyodorkan segelas jus jeruk dengan pipet ke bibirku. Aku meminumnya hingga nyaris tandas dan mendesah lega. Meski sedetik kemudian mulai mengadu dan mengernyit lagi. Mana Mas Bas, Ma? Aku meminta Mama untuk menelpon Mas Bas. Namun suamiku tak bisa dihubungi. Mungkin sedang rapat. Mama akan keluar sebentar. Di sini jaringan wifi-nya nggak begitu bagus. Aku mengangguk. Kurasakan bulir-bulir keringat dingin menetes dari dahiku ke atas bantal. Dokter menggumamkan sesuatu kepada seorang perawat. Perawat itu mengangguk dan keluar ruangan. Tinggallah aku hanya bersama dokter itu. Kini ia duduk di kursi yang sebelumnya diduduki oleh Mama, sambil menonton siaran berita di televisi yang di-setel dengan volume pelan yang terletak di hadapan tempat tidurku. Sesekali ia melirik ke arah monitor saat grafikku naik. Meski kesakitan luar biasa, namun aku sungguh malu untuk berteriak. Aku hanya meringis, mengaduh, berpeluh. Sudah waktunya kah, Dok? Dokter itu melirik jam di dinding, lalu mengangguk. Ia bangkit dan mengenakan sarung tangan karet. Buka yang lebar ya, Bu. Perintahnya sembari meregangkan kedua betisku sejauh mungkin. Aku menurut. Jantungku semakin berdebar-debar tak karuan, hingga membuat dadaku sakit. Ini proses persalinan pertamaku. Aku takut setengah mati. Hatiku bertanya-tanya, mengapa Mama tak kembali ke kamar ini dan memberiku kabar tentang Mas Bas? Sudahlah. Lebih baik aku berkonsentrasi untuk mengejan. Saya akan memecahkan ketubannya. Setelah saya beri aba-aba, Ibu baru mengejan ya. Aku mengangguk patuh. Dan kalau saya minta stop, tolong berhenti mengejan. Jangan dipaksakan. Aku mengangguk lagi. Bibir dan kerongkonganku terlalu kering untuk berbicara. Kepalaku sakit sekali rasanya. Dokter memasukkan tangannya ke kelaminku. Tak lama, kurasakan air ketuban mengalir keluar ke atas perlak plastik yang mengalasi tubuhku. Dokter itu dengan sigap menyatukan ujung-ujung perlak dan membuang air ketubanku ke kloset di kamar mandi yang terletak di sebelah kanan pintu kamarku. Saat kesakitan memuncak, mengejan ya, Bu. Aku menuruti instruksinya. Dokter itu terus memberi semangat dan aba-aba. Aku mendorong, mengambil nafas, mengaduh, berdoa menyebut nama Allah. Silih berganti. Mama, Mas Bas, dan perawat itu belum juga kembali ke kamarku. Kepalanya sudah kelihatan, Bu. Tahan ya, saya bantu menariknya. Dokter memasukkan tangannya lalu memberi aba-aba lagi. Dorong sekuat tenaga, Bu, pekiknya. Aku mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Ya Allah. Seketika terdengar tangisan keras bayiku, diiringi sisa air ketuban yang membanjiri perlak hingga punggungku. Air mata bahagia menetesi pipiku. Aku terisak, melepaskan keharuan. Dokter itu mengangkat bayiku, lalu berbalik memunggungiku.
Sehat kan bayi saya, Dok? Laki-laki atau perempuan? Tanyaku sembari mengangkat tubuhku dengan tumbuhan kedua siku. Dokter itu tak menjawab. Tangis bayiku semakin keras melengking. Dok, kenapa, Dok? Aku mulai panik. Adakah yang salah dengan bayiku? Tiba-tiba saja ruangan kamarku menjadi suram dan gelap. Semakin gelap, kini hanya terdengar tangisan bayiku dan suara tembok yang mulai retak-retak. Aku menoleh ke sana kemari dengan ketakutan yang luar biasa. Ada apa ini? Dok, Dok, jeritku. Aku memelototi sosok dokter itu. Tubuhnya kian meninggi, perlahan hingga kepalanya menyundul langit-langit kamar. Aku melihat seragam putihnya mulai robek dan jatuh ke lantai. Punggungnya kini terbuka, memperlihatkan tulang punggungnya yang menonjol dengan kulit keriput yang berwarna kelabu. Rambutnya yang semula terpangkas pendek di atas bahu kini memanjang hingga ke lantai. Kusut masai berantakan dan berwarna putih. Kakinya dan lengannya memanjang, kurus, keriput, dan penuh koreng menjijikan. Sekujur tubuh makhluk itu berlumuran lendir, berbau busuk dan berbelatung. Ya Allah, makhluk apa itu yang kini sedang menggendong bayiku? Aku terengah ketakutan. Tak ada pertolongan. Tak ada siapapun yang masuk ke kamar ini. Bayiku masih menjerit melengking. Makhluk itu kini memutar tubuhnya. Aku bisa melihat wajahnya yang mengerikan dan menjijikan. Wajah wanita tua dengan bola mata berwarna putih seluruhnya dan giginya yang bertaring. Ia tertawa terkekeh-kekeh dengan kepala yang bergerak-gerak kaku. Bibirnya yang seperti sobek terus meneteskan liur yang berbau busuk luar biasa. Aku terhenyak. Ia mirip dengan gambaran makhluk yang Mama lihat di rumah ibu. Namun yang membuatku berada di puncak ketakutan adalah caranya memegang bayiku. Makhluk itu hanya memegang sebelah kaki mungil bayiku yang masih berlumuran darah. Bayiku yang mungil berada di atas kepalaku dengan lengannya yang bergerak-gerak ke sana kemari dan satu kakinya yang menendang-nendang. Ia juga tampak ketakutan sama sepertiku. Siapa kau? Jangan sakiti bayiku, berikan bayiku. Aku menangis memohon-mohon. Terhuyung, aku mencoba bangkit dari tempat tidur. Aku terjatuh ke lantai. Darah persalinan membasahi tubuhku. Kamu tak akan bisa kemana-mana karena kamu membawa keturunan Joyolodaya. Kamu tak akan bisa menyelamatkan suami dan anakmu. Makhluk itu terkekeh dengan suara tersedak-sedak. Tidak, tidak, kembalikan anakku. Aku menjerit histeris saat melihat kuku panjang hitam makhluk menjijikan itu mulai memasuki mulut bayiku. Dari ujung jarinya berjatuhan lendir dan belatung. Tidak! Aku menggapai dan menyeret tubuhku di atas lantai. Tangisku tak terkendali. Tubuhku gemetar karena takut dan amarah yang luar biasa. Ada apa, Sarah? Aku mendengar suara Mama. Tiba-tiba saja kamar itu menjadi benderang. Menjadi kamarku yang berada di rumah Mama. Tak ada ranjang rumah sakit dan monitornya. Dinding kamar pun tertutup wallpaper indah. Tak ada yang retak. Namun makhluk itu pergi membawa bayiku. Aku kebingungan, masih merangkak di atas lantai. Mama membantuku bangkit, lalu mendudukkanku di tempat tidur. Kamu mimpi buruk, Sarah? Tangisku pecah. Kuraba perutku yang masih rata. Itu hanya mimpi. Hanya mimpi. Namun terasa nyata. Mengerikan sekali. Sementara itu di sisi lain, seharian aku murung. Aku sudah menceritakan tentang mimpiku semalam kepada Mama. Setelah beliau mengantar Alisa ke sekolah, beliau menatapku ketakutan. Bagaimana menurut Mama? Siapa Joyolodaya? Aku mengangkat bahu. Entahlah, baru pertama aku mendengar nama itu. Sepertinya itu bukan sekedar mimpi, Sarah. Aku pun menyetujuinya apa kata Mama. Kalau sekedar mimpi, tak mungkin makhluk itu berwujud seperti yang Mama lihat tempo hari. Selain itu, makhluk itu juga menyebut Joyolodaya. Entah siapa itu, dan menyebut suami serta anakku. Kamu harus berhati-hati, Sarah. Aku tercengung sebentar. Aku harus kembali ke rumah itu, Ma. Sudah gila kamu, Sarah, serigah Mama. Makhluk itu bisa saja mencelakaimu di sana.
Makhluk itu tak berniat mencelakaiku, Ma. Ia hanya ingin memangsa Mas Bas dan anakku. Tak ada gunanya melarikan diri. Ia akan mengikutiku selama aku mengandung anak Mas Bas. Mama meremas-remas jemarinya dengan cemas. Aku menyesal kau menikahinya, Sarah, kata Mama. Ma, jangan berkata seperti itu. Aku mencintai Mas Bas, apapun resikonya, aku siap menghadapinya. Namun sayangnya, suara tak setegas nyaliku. Aku pun ketakutan. Malam itu pada Isya, Mama berpamitan hendak ke perkumpulan pengajian rutin di sebuah perusahaan tempat mendiang Papa dulu bekerja. Alisa menolak untuk ikut serta. Aku mau main sama Tante Sarah saja, katanya. Jadilah malam itu kami berdua menonton film kartun di ruang tengah. Alisa di sini sebentar ya. Tante mau kemana? Tante mau ke kamar sebentar, mau telepon Om Baskoro. Aku tak suka menelpon dalam keadaan berisik. Aku ingin bercerita pada Mas Bas tentang mimpiku semalam dan meminta pendapatnya. Alisa tak keberatan ku tinggal setelah ku buatkan segelas susu coklat hangat. Ia kembali asyik dengan film kartunya. Mas Bas sudah selesai mandi dan makan malam saat aku menelponnya. Ia berbaring di kamar kami. Halo Jeng, sapanya lembut. Ya Allah, aku merindukan suara itu. Setelah berbasa-basi sejenak, aku mulai menceritakan mimpiku padanya. Joyolodaya? Aku tak tahu nama itu. Ah, sudahlah Jeng. Mungkin kamu hanya merasa kecapean dan stres. Aku terdiam saat Mas Bas berkata seperti itu. Dia tak mempercayaiku. Baru saja hendak menjawab, tiba-tiba aku melihat sekelebatan Alisa di pintu kamarku. Aku menutup mikrofon di ponselku. Alisa, ada apa? Sebentar lagi Tante nyusul. Lanjutin sendiri dulu nontonnya ya. Tapi Alisa hanya tersenyum lebar dan memutar-mutar tubuhnya. Ia menunjuk-nunjuk ke arah depan rumah. Ada apa sih? Tanyaku sambil berbisik. Alisa menuju ke teras. Aku mengikutinya dengan ponsel masih tergenggam. Alisa berdiri di tengah pintu depan yang kini terbuka lebar. Ia menunjuk ke arah teras yang tak kelihatan dari dalam rumah. Aku mendekatinya, penasaran dengan apa yang ditunjuknya. Ada Om Bas, bisiknya Liri sambil terus tersenyum. Aku tersentak kaget saat mengikuti arah telunjuk Alisa. Mas Bas sedang duduk di kursi rotan di teras yang diterangi lampu remang-remang dari taman. Aku bingung. Mas Bas? Tanyaku. Mas Bas di ponselku menjawab. Iya Jeng. Mas Bas di teras menoleh ke arah kami. Senyumnya mengembang semakin lebar, merobek ujung bibirnya hingga ke telinga. Aku panik. Namun Alisa sepertinya sama sekali tak menyadari keanehan itu. Secepat kilat kusambar tubuh mungilnya dengan lengan kiriku, sementara tangan kananku menarik gagang pintu dan menguncinya dengan grendel dan anak kunci. Kutarik gorden jendela yang tebal hingga menutupi gorden ruang tamu yang tipis dan transparan. Dengan terengah-engah, aku bopong Alisa ke kamar orang tuanya. Aku dudukkan dia di atas tempat tidur. Kita di sini saja sayang. Itu bukan Om Bas, itu orang jahat. Alisa hanya mengangguk, meski sorot matanya tampak kebingungan. Jeng, ada apa Jeng? Panggilan Mas Bas terdengar dari ponselku. Ada makhluk yang menyerupai dirimu Mas. Dia masih di teras depan sekarang. Suaraku berbisik bergetar. Mataku menatap nanar ke arah pintu kamar yang kukunci. Aku memberanikan diri untuk bercerita pada suamiku tentang makhluk yang barusan kulihat. Kamu gak sedang berhalusinasi kan? Mungkin kamu lelah Jeng. Aku gemas mendengar nada bicaranya. Jelas sekali ia tak mempercayaiku. Nih, bicaralah sama Alisa. Aku menyodorkan ponselku ke dekat wajah keponakanku itu. Mas Bas mengubah panggilan telepon menjadi percakapan video. Alisa tersenyum memandang wajah suamiku. Oh, ngapain? Kok tadi duduk di teras rumah Eyang? Tanyanya polos. Senyum di wajah Mas Bas seketika menghilang. Itu bukan Om sayang. Pandangan Mas Bas beralih kepadaku. Jeng, mau aku jemput? Aku menghela nafas, merasa sangat lega. Ia percaya padaku. Enggak usah Mas, udah larut malam Mas, dan besok Mas harus kerja. Besok aku pulang naik travel. Mas Bas pun mengangguk. Semoga Mama cepat pulang ya,
kalian hati-hati di sana. Sebaiknya malam ini kalian tidur bertiga." Tepat saat aku mengangguk mengiyakan, terdengar suara lantang mama di luar meminta untuk dibukakan pintu depan. Di sisi lain, selepas mengantar Alisa ke sekolah, aku duduk berdua dengan mama di teras belakang sambil menikmati sarapan. Semalam aku sempat bercerita tentang penampakan makhluk mengerikan di teras. Karena aku tak mampu menyembunyikan raut ketakutanku dari beliau. "Aku akan kembali ke rumah mereka sore ini, Ma." Mama menghentikan kunyahannya dan menatapku tajam. "Jangan, Sarah. Kalau kamu masih saja diganggu makhluk-makhluk itu, solusinya adalah kita mencari pertolongan kepada kiai atau ustadz atau siapapun yang mampu, bukan malah kembali ke rumah itu." Aku meletakkan sendok garpuku, lalu melipat kedua lenganku ke atas meja. "Ma, makhluk itu bukan hanya mengincarku atau anak kami, tapi juga Mas Bas. Percuma saja seandainya pun aku bersembunyi ke lubang semut, makhluk itu pasti akan menemukanku. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum mencari solusinya." Mama masih diam. Aku meraih jus jerukku dan meneguknya sedikit. Aku ingin menemui Mas Bas, meyakinkannya, dan mencari cara untuk menghadapi makhluk itu bersama-sama. Mama mendesah putus asa. "Sarah, sepertinya tekadmu sudah bulat." Mama rasa percuma saja seandainya pun mama harus memohon pada anak mama yang keras kepala ini. Mama menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah tertunduk sedih. Aku tersenyum dan meremas genggaman tangan mama. "Berjanjilah kamu akan baik-baik saja, Sarah." "Kami semua akan baik-baik saja, Ma. Tenanglah." Sayangnya nada suaraku pun tak bisa meyakinkan hatiku sendiri. Bersambung, nantikan bagian ketiga hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah Rahasia Mertua, sebuah kisah yang dituliskan oleh Kak Efri Silma. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.